ngobrol dengan tamu kita kali ini masih Pak De Firdani. Beliau tentunya banyak pengalaman yang ingin berbagi kepada pemirsa Sang Ibu Putih tentang pengalaman beliau, tentunya hikmahnya yang manfaatnya banyak bisa kita ambil, kita petik dari pengalaman beliau di masa lalu. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, ini banyak teman kita dari Laskar nih yang mau tanya-tanya nih. Ya. Sebelumnya saya selamat datang nih di obrolan bareng Bang Lamin, ngobrol sambil ngopi. Katanya tanyain itu sama Pak De, apa beliau pernah kerja di berpengalaman kerja di luar daerah selain Pulau Jawa. Kenapa ini kan kita tahunya Pak De ada di sini, mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang bukan hanya di Pulau Jawa tapi di luar Pulau Jawa yang masih di Indonesia. Ada Pak De? Ada. Di mana itu? Waktu itu saya di Kalimantan, Pak. Oh, Kalimantan. Kalimantan mana tuh Pak De? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Di daerah Kandangan, Balikpapan, Batu Licin. Waduh. Samarinda karena Balikpapan. Bener aja sedulur. Pak De ini ternyata ada pengalaman luar Pulau Jawa. Nah, kita korek sedulur di obrolan Bang Lamin ini. Ngapain Pak De ke sana? Ya, awal-awalnya dulu ikut teman kerja di tower, pasangan antena di atas tower. Oh, pasang tower. Tower itu tingginya ada 60 meter, ada 70 meter. Itu di sana Pak De berapa orang ke sana? Ratusan orang itu. Ratusan orang. Dibagi satu grup ada 6, ada 4. Buat pasang satu tower. Itu dulu masih manual, masih pakai dadu. Dikerek. Bawa alat ke atas tuh, ya kita gendong aja udah pokoknya, nggak pakai alat mesin. Sekarang ceritain bagaimana setibanya Pak De datang ke Kalimantan. Saya mau dengar. Awal datang ke Kalimantan, terus tiba-tiba saya nggak kenal siapa-siapa di sana. Begitu diajak ke tempat tower naik, saya belum tahu apa-apa itu waktu itu. Nah, di situ baru menginjak ke di bawah tower itu, ternyata di situ banyak yang aneh-aneh. Banyak keanehan. Bahkan saya pernah ditempuk juga. Ditimbuk orang apa jin? Jin. Jin. Kelihatan. Ya pas. Ya mungkin saya juga salah di situ, buang air kecil. Pas kita mau buang air kecil, depan itu makam. Tunggu. Ini saya mau tanya nih. Itu kerjanya di hutan atau di kota? Di hutan karet. Di hutan Gawe karet. di rumah. Ya wajar kalau di hutan karet. Terus lanjut. Begitu di hutan karet, saya pernah digrebek juga dikirain maling. Nah, di situ pas kebetulan yang grebek itu tahu di situ ada alat operasional mobil yang bawah. Akhirnya orang kampung mundur lagi. Kita emang kerja malam. Oh, kerjanya Ya, malam. sampai jam 12 malam masih naik di tower itu ada suara aneh juga di dalam tabung-tabung antena itu. Ada suara kucing. Loh, ini kan di tengah hutan Pak De. Kalau kerja malam itu emang kelihatan. Pakai baterai ini jidat. Oh, pakai baterai, bisa dari bawah gitu. Nah, sampai sibuk begitu emang dikejar waktu, kejar target atau borongan. Kejar target yang golongan. Oh, jadi kalau selesai satu tower itu baru dibayar. Bahkan ada yang dibayar telat, juga ada yang ngamuk juga di situ. Nggak boleh telat bayaran. Kalau bayaran telat, mungkin ada sebagian teman yang nakal juga. Dimakan uangnya. Nah, Masya Allah, kerja jauh-jauh. banyak keanehan di situ, Bang. Nah, Jadi tiap tower itu kan nyari sinyal. Seandainya sinyal 3 minggu juga ketemu, itu baru cari inisiatif, cari jajanan pasar, ditaruh di bawah tower itu. Nah, begitu udah dikasih syaratnya itu, baru sinyal hidup. loh, ini kayak di Jawa nih jadinya. Apa memang pendapat Pak D seperti itu? Apa emang
penghuni di sana maunya seperti itu. Penghuni sana maunya begitu, Pak. Oh, pendapat orang Ya, setempat. kalau kita nggak boleh main-main, misalnya harus izin dulu lah. Ada yang gampang, sinyal bercolek dapat, ada yang seminggu nggak dapat, itu harus sudah mikir ke depannya bagaimana supaya cepat. Ya kita cari jajanan pasar itu, taruh di bawahnya. Tapi jadi Jadi dulu ternyata bukan hanya di Pulau Jawa nih. Ini pendapat beliau di Kalimantan pun kalau memang ada kesulitan, diganggu makhluk gaib atau bangsa jin, ternyata budaya di Jawa itu masuk juga di Kalimantan. Mungkin setannya cocok juga, mungkin ada juga setan yang hijrah dari Jawa ke Kalimantan, jadinya hampir sama, hampir mirip. Nah, terus bagaimana tuh? ya kita perjalanan kan jauh itu. Waktu itu pas jalan di tengah hutan karet itu, kalau kita ketemu Dayak aja, pas ke papasan nih, pergok nih, kita yang habis. Tapi kalau dari jauh udah lihat, Dayak itu minggir jauh, minggir kabur. Oh, mungkin ini adatnya mereka Ya. seperti itu. Tapi apakah kita kan nih orang Jawa terkenal dengan budi bahasa halus ya? Apakah ada pendekatan sebelumnya? Kalau pendekatan sih ada lah. Cuman di situ kalau diajak ngobrol selalu nyimpan. Oh gitu ya, namanya budaya daerah masing-masing punya. Karena kan begini, mereka kehidupannya di tempat mereka. Istilahnya mungkin budaya mereka seperti itu, kita maklum lah ya. Mungkin beliau malu atau memang tidak bisa bicara dengan banyak ke kita, tapi memang itu budayanya mereka. Anehnya lagi Bang, waktu tambang itu kan 400 meter, itu kita tarik kan di kebun dulu supaya nggak ke bawah lagi. Itu ada yang narik juga dari sana, tarik-tarikan. Tapi kelihatan orangnya. Kelihatan. Setelah kita baca-baca lah, istilahnya Bismillah lah. Ada nggak izin Pak De waktu kerja di sana, izin dengan kepala suku kah, dengan pemangku adat kah, dengan pemerintah setempat kah? Ada nggak? Setiap daerah ada. Oh ada. Kalau nggak dikasih izin ya nggak berani. Sambil itu pintu nggak terbuka. Ah itulah. Itu pintu pakai nomor. Iya. Makanya pentingnya begini sedulur, dimanapun bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Nah insya Allah dimanapun kita ada tempat, kalau kita ada tata krama, kesopanan, berakhlak, ternyata saudara kita dari suku lain pun akan menerima kita dengan baik dan akan membantu kita dalam kesulitan. Betul nggak? Betul. Nah lanjut Pak De, cerita yang paling serunya apa? Paling seru waktu itu pas hujan deras. Saya ditinggal teman-teman ngambil alat. Saya nunggu di bawah tower yang tempat buat itu. Tempat Panel. alat berat lah. Nah. Di situ kebetulan di situ kan banyak makam kan, misalnya makam di mana aja. Di belakang saya tuh banyak bayi nangis. Saya nggak takut, ya, diam aja pokoknya. Nangis ada 3 anak tuh nangis beda-beda. Hujan deras, Tapi cuma suara. Memang di belakang saya ini kuburan. Di sana kuburan kan di mana-mana. Iya. Nggak ada tempat satu tempat. Ya pokoknya nggak kayak di sini ditempatin suatu tempat wilayah mana, karena tempatnya memang sangat luas gitu. Tengah hutan karet Iya, ada. boleh jadi mereka punya lahan masih luas. Iya. Nah itu berapa lama di sana? Ada 3 tahun saya. Oh 3 tahun. Naik tower itu yang segi 4 itu aman. Tapi kalau yang segi 3 di atas angin kencang, ini Yang bahaya. Ini anginnya kencang, tower bisa goyang-goyang. Kalau kita nggak tetap mah bisa jatuh. Ya, jadi safety-nya ya, safety keamanan benar-benar harus dijaga. Ada teman jatuh 2 Bang dulu. Udah kayak tetelan udah. Jatuh dari tower, mentok. Iya. Pencari nafkah sampai begitu ya Pak De. Masya Allah. Nah Pak De, itu selesai kerjanya
Setelah itu Pak De pulang selesai kerja kontrak itu pulang semua ke Pulau Jawa. Pulang langsung ke Surabaya. Oh balik lagi ke Surabaya. Surabaya. Tapi pengalaman di Kalimantan itu sampai jadi semua towernya. Semua jadi bagus semua. Ya bagus semua. Kendalanya kalau nggak izin ya ada yang gangguan nggak ada. Ya itulah manfaatnya. Masalahnya begini. Kalau kita di mana tempat kita bersatu dengan penduduk setempat, kita izin, ada kata mufakat, musyawarah, orang akan senang. Itu pernah dapat dikasih semar mesem itu 2 di sana. sepasang. Semar mesem itu dari Jawa Pak De. Enggak, di sana ada dapat dari sana itu sepasang. Oh sepasang. Itu diminta sama orang Halim sini buat anaknya kan kembar stres. Kita datang ke rumah mau dibeli. Saya nggak jual Pak. Cuman kalau emang mau merawat ya dirawat lah. Dikasih mas kawin aja. Iya. Saya nggak jual. Ternyata anak itu sembuh Pak. Alhamdulillah. Itu dengan Iya. sebenarnya dengan keyakinan ya syariat. Nah sedulur ternyata Pak De ini benar adanya pernah bekerja di Kalimantan. Tepatnya di mana tadi? Tepatnya di daerah Batu Licin. Batu Licin. Nah sampai selesai dari towernya selama sampai sekarang pengalaman bisa kita petik dari beliau sedulur. Dimanapun kita bekerja pasti ada gangguan mistiknya. Tapi kalau karena budaya yang berbeda, tapi kalau di situ kita menjaga tata tertib, akhlak yang baik, musyawarah dengan penduduk setempat, alhamdulillah beliau selamat sampai saat ini. Itu aja Pak De. Nah, obrolan kita tentang Pak De bekerja di Kalimantan dan beliau ini memang luar biasa, pengalamannya banyak sekali. Mengalami ngobrol-ngobrol terus sama beliau, ada aja yang dibahas. Itu aja sedulur. Pak De, terima kasih ngobrol bareng-bareng mudah-mudahan Pak De sehat terus, barokah, selamat berkah dunia akhirat. Terima kasih Pak De. Iya. Nah demikian seluruh obrolan kita, obrolan ringan, obrolan rakyat biasa pada malam hari ini dengan Pak De Purdani. Wabillahi taufiq wal hidayah.